Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, karunia dan serta nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, kita bisa merasakan nikmat-nikmat tersebut seperti halnya bisa melihat, kemudian mendengar, mencium aroma-aroma, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Dan semua itu kita harus mensyukuri dengan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian yang paling utama, nikmat yang patut disyukuri adalah diberikannya iman dan Islam kepada kita semua. Kemudian sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda kita, yakni baginda akhir zaman yang membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah ke zaman modern ini, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan telah sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik, di sini saya insyaallah akan sedikit menjelaskan tentang ceramah saya yang bertemakan tentang kitab-kitab Allah. Kitab berasal dari kata kitab menurut etimologi berasal dari kata bahasa Arab, dari kata kataba yaktabu kitaban yang berarti kitab. Kemudian kitab menurut terminologi berasal dari kata kitab menurut terminologi adalah suatu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi dan rasul pilihannya. Kitab ini memiliki 4 jenis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Yang pertama, kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Kemudian 2, kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kemudian 3, Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian 4, kepada Nabi Muhammad. 4, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kitab-kitab ini memiliki fungsi dan tujuannya tersebut, yang mana fungsi dan tujuannya tersebut adalah sebagai pedoman hidup atau sebagai petunjuk hidup, bahkan sebagai peraturan-peraturan hidup yang mana kita bisa diatur oleh kitab-kitab tersebut supaya terjalinnya masyarakat yang aman, tentram, dan nyaman sesuai dengan kitab-kitab yang diturunkannya tersebut. Kemudian di mana ada kalanya ada kitab, kemudian di sana juga ada syuhud yang seperti kitab yang mempunyai peranan untuk sebagai petunjuk hidup, namun agak sedikit berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Syuhud ini adalah informasi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk memberitahukan tentang larangan dan perintah. Kemudian syuhud ini tidak berbentuk buku, akan tetapi berbentuk lembaran-lembaran. Seperti halnya suhuf pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Adapun kitab Al-Quran
yang kita pegang sampai saat ini sebagai petunjuk hidup, kitab Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Kitab Al-Quran ini memiliki 30 juz, 6.666 ayat. Kemudian kitab ini diturunkan hanya di dua kota besar saja, seperti Mekah dan Madinah. Kemudian ada beberapa mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Mukjizat Al-Quran itu dapat dilihat dari beberapa anasir berikut ini, seperti gaya bahasa Al-Quran yang mengagumkan, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kemudian B, kandungan Al-Quran mengenai sejarah dan ramalan hidup manusia yang menakjubkan. Kemudian Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman seluruh kehidupan manusia. Kemudian Al-Quran kitab suci yang bebas dari kesalahan-kesalahan. Kemudian penerimaan wahyu Al-Quran Nabi Muhammad SAW seorang nabi yang ummi. Kemudian isi Al-Quran yang terpelihara dari usaha pemalsuan. Ini bukan menjadi sebuah tanda bahwa Al-Quran ini adalah berasal dari Tuhan, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Nabi kita sebagai pedoman hidup. Kemudian bagaimana cara kita membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci? Cara membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lainnya itu adalah jelas. Sudah jelas kan tadi bahwa Al-Quran ini bersifat murni. Dari dulu sampai sekarang tidak bisa diubah-ubah lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berjanji bahwa Al-Quran ini akan dijaga sampai hari kiamat nanti. Sedangkan seperti Injil, kemudian Taurat, kemudian Zabur dan kitab-kitab yang lainnya itu tidak bersifat murni dan tidak ada janji dari Allah bahwa kitab-kitab yang tersebut seperti Injil, Taurat dan Zabur itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Mungkin itu menjadi perbandingan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir, yang berfungsi sebagai nasr, muhaimin dan musaddiq. Kemudian mempelajari Al-Quran, baik cara membacanya ilmu tajwid dan qiraah. Kemudian 3, membaca Al-Quran sebanyak dan sebaik mungkin. 4, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam seluruh kehidupannya, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Kemudian 5, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain sehingga mereka dapat membaca, memahami, dan mengamalkannya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul pilihannya. Semoga apa yang saya jelaskan ini terdapat hikmah dan sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari ceramah saya ini. Dan juga saya minta maaf apabila ada banyak kekurangan dari kata maupun tingkah laku saya, mohon dimaafkan.